Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Sri Devi dengan NIM 250501502074. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai morfofonemik, klasifikasi kata terbuka dan tertutup. Mata kuliah morfologi, dosen pengampu Ibu Rizky Herdiani, SPD MPD. Pengertian morfofonemik. Morfofonemik adalah kajian perubahan bunyi atau fonem akibat pertemuan morfem dalam proses pembentukan kata yang berkaitan dengan proses perubahan fonem yang terjadi pada afiksasi, reduplikasi, atau komposisi kata. Nah, saat morfem ditambahkan terjadi perubahan bentuk bunyi, bukan hanya perubahan arti. Morfofonemik ini mencoba menjelaskan pola perubahan bunyi ini. Jenis-jenis proses morfofonemik ada 5. Yang pertama, perubahan fonem atau substitusi. Yang kedua, penambahan fonem atau inersia. Yang ketiga, penghilangan fonem atau eliminasi. Yang keempat, asimilasi atau penyesuaian bunyi. Yang kelima, disimilasi atau pembeda bunyi. Kelima ini adalah beberapa jenis perubahan bunyi yang sering terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai bagian dari morfofonemik. Adapun contoh dari morfofonemik, contoh proses pengganti dan penambahan fonem. Pada kata yang pertama, pada kata pengganti, pada proses pengganti, prefiks ber tambah ajar menjadi belajar, di mana fonem R menjadi L. Yang kedua, prefiks men tambah kata pakai menjadi memakai, di mana fonem N menjadi M, dan prefiks pen ditambah kata pasang jadi pemasang, di mana fonem N dan M, di mana fonem N menjadi M. Yang kedua, pada proses penambahan, di mana prefiks men tambah cat jadi mengecat, di mana bunyi N ditambahkan. Contoh proses penghilangan dan peluluhan fonem. Yang pertama, penghilangan, di mana prefiks men ditambah kata lepas jadi melepas, di mana hilangnya fonem N. Yang peluluhan pada kata tari dengan prefiks men menjadi menari, di mana fonem N dan T berasimilasi. Selanjutnya pada klasifikasi kelas kata terbuka dan tertutup. Kelas kata adalah kategori kata berdasarkan fungsi dan makna dalam bahasa Indonesia yang terbagi menjadi 2, yaitu kelas kata terbuka dan tertutup. Baik, pada penjelasan kelas kata terbuka. Kelas kata terbuka ini keanggotaannya bersifat fleksibel, bisa bertambah dan berkurang seiring waktu, memiliki makna leksikal atau makna yang jelas. Contohnya, yang pertama, nominak atau kata benda seperti rumah, meja, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, verba atau kata kerja seperti makan, tidur, minum, berlari. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat seperti cantik, pintar, dan menawan. Kelas kata tertutup itu keanggotaannya terbatas dan biasanya tidak bertambah ataupun berkurang. Umumnya ini berfungsi sebagai aspek tata bahasa. Contohnya adverbia, kata keterangan itu keterangan tempat, waktu, dan lain-lain. Pronomina ini kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Preposisi ini kata depan yang seperti ke, di. Pada konjungsi kata penghubung seperti dikulasi atau kata sandang, dan interjengsi kata seru. Analisis teori dari kelas kata
terbuka yaitu kelas kata terbuka, nomina, verba, adverbia lebih cepat berkembang dibandingkan kelas kata tertutup seperti pronomina, proposisi, konjungsi karena kelas kata terbuka bersifat produktif, mudah menerima kosakata baru dari hasil fiksasi, pemajemukan, pemendekatan maupun sarapan bahasa asing atau gaul. Perbedaan dari kelas kata terbuka dan tertutup yaitu pada kelas kata terbuka keanggotaannya itu fleksibel, bertambah dan berkurang. Fungsinya itu bermakna leksikal. Contohnya itu nomina, verba, adjektiva. Kata baru ini mudah masuk. Kata baru seperti bahasa gaul. Pada kelas kata tertutup ini keanggotaannya terbatas dan tidak mudah berubah. Contohnya itu preposisi, konjungsi, pronomina. Kata barunya ini hampir tidak ada. Jadi dapat kita simpulkan dari materi morfofonemik kelas kata terbuka dan tertutup bahwasanya morfofonemik adalah studi perubahan fonem yang dipengaruhi oleh proses morfologi. Penting untuk memahami struktur dan evaluasi kata dalam bahasa, dan studi ini sangat penting. Pada kelas kata terbuka di mana bersifat dinamis dan memiliki makna leksikal, sedangkan kelas kata tertutup ini bersifat statis dan berfungsi untuk struktur bahasa. Dapat kita memahami kedua kelas kata ini penting untuk penggunaan bahasa dan tepat. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.